prosesnya akhirnya sampai saat ini? Sebenarnya bukan pada saat COVID, tapi dia sebenarnya sebelum COVID. Sebelum COVID, syutingnya sih masih aman. Cuman ketika kita sedang dalam tahap proses review, waktu itu COVID. Sebelum COVID ya artinya? Sebelum COVID, ya. Jadi terhenti sebentar karena memang waktu itu proses pasca produksi ya di meeting waktu itu memang tidak dilanjutkan pada saat itu. Dan kita baru melanjutkannya 2 tahun yang lalu akhirnya dan baru meminta jadwal di tahun yang lalu. Jadi sebenarnya memang panjang proses film ini sampai beberapa pemain dan kru akhirnya sudah meninggal baru akhirnya tayang. Kalau contoh first control memang Pak Aco sebagai orang Makassar. Cuman memang saya mau terus terang memang belum pernah mencoba. Jadi saya ditraktir Pak Aco dan saya untuk makan di Jalan Kelapa Gading. Dan pertama kali saya makan coto dan control dan saya suka. Langsung saya tulis di situ diskusi dengan Pak Aco. Jadi kita sudah bikin fondasi cerita di restoran itu bahwa akan ada persaingan nanti di franchise tapi nggak mau ada saling bersaing itu sudah dari awal. Cuman begitu saya tulis saya masukin masalah keluarga, bapak ibu dan juga orang tua dengan anak. Jadi akhirnya filmnya jadi lebih berwarna daripada hanya Coto dan Kondro. Kalau Coto dan Kondro ini memang saya juga masih belajar. Terus terang saya diarahkan sekali oleh Pak Aco, termasuk yang dari bahasa Lontara, terus Lontara ya. Lontara. Ya, dan saya lokal juga saya banyak diarahkan oleh Pak Aco. Jadi film ini sangat berkesan oleh saya karena saya juga bermimpi suatu hari bisa bikin film dokumenter. Dan ternyata cita-cita saya berhasil dibantu oleh Pak Aco. Tambahkan sedikit karena kenapa saya juga memilih Mas Ferdi menulis, karena saya ingin membuat film ini universal, bisa diterima oleh bukan cuma orang Makassar. Jadi makanya saya memasukkan unsur budaya dari saya, tapi Mas Ferdi menulisnya dengan universal, kisah universal yang bisa diterima bukan hanya orang Makassar. Itu alasan saya menulis. Sebenarnya kita ingin memang film ini seperti cermin sebenarnya sehari-hari. Kita ingin seperti orang melihat bahwa ya sehari-hari orang Makassar seperti itu memang macam-macam suku ada di dalam situ. Ya, jadi yang pertama adalah kita tahu kalau seorang penulis itu seperti Pak Ferdi kan orang Makassar kan, jadi tentu untuk menulis apalagi Coto Kondro ini jenis makanan khas yang memang harus orang Makassar di dalam. Tapi syukurlah didampingi oleh Bang Aco dan beberapa dialog juga saya termasuk memberikan masukan. Jadi memang di sana atmosfer tentang ketika kita makan coto atau kondro itu masuk juga di dalam alur cerita karena kita angkat dari natural yang sehari-hari terjadi. Kalau orang-orang ke Makassar kan ketemu itu mau makan apa Ki? Alija, hati lipat jantung, mau makan apa Ki? Aisyah, airnya saja, macam-macam. Ada juga janda hot, apa itu janda hot? Jantung hati otak. Yang sebelah sana bilang janda panas, apa itu jantung daging pakai nasi. Banyak istilah-istilah lainnya sebenarnya itu semua kalau mau ditayangkan 3 jam itu betul. Makanya Bang Aco sebagai saudara sudah ambil keputusan yang bijak dan betul kita film ini. Kalau yang si Deng Sangkala membeli daging itu sebenarnya bukan untuk dia, tapi dia memang diperintah oleh Rustam untuk borong habiskan supaya Haji Mato tidak punya daging. Bukan maksud dia, jadi bukan maksudnya dia beli daging untuk Kondro. Itu sih sebenarnya. Iya, kalau saya benarnya adalah jangan bilang daging, karena kalau tapi daging ada kata-kata Deng Sangkala. Dia bilang kan Kondro itu tulang. Itu seberapa itu sih optimisnya untuk bisa menerima orang ini menerima. Ya, kalau saya kan bukan cuma pertama kali bikin film begini. Tahu. Dari film Papua juga itu, menurut saya sukses. Ya, yang efektif itu sukses. Molulo yang film Kendari sukses. Jadi memang menurut saya film daerah bukan film nasional yang bercerita tentang kearifan lokal itu tetap punya pasar. Bahkan sebenarnya ketika waktu film Molulo diputar itu banyak horor tidak bisa masuk ke Kendari. Berarti kan mereka punya pasar sendiri. Kebalikan dengan di sini. Mungkin di Jakarta tidak tayang, tapi kebalikan di sana film Jakarta tidak tayang pada saat kita tayang. 20 kali putar sehari. Gitu. Jadi sebenarnya kekuatan film bertema lokal ini cukup tinggi di daerah masing-masing. Uang pandai kan bisa. Pelarian. Ya, saya pikir tidak bisa kita remehkan.